Hai happy people, blackhead atau blackpink nih. Nah, punya tipe jerawat menahun dan sudah obatin sana sini tapi tidak kunjung sembuh. Mau tahu pengobatannya? Ikuti IG Live hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam happy people. Kembali lagi di IG Live Klinik Alana. Live hari ini kita ditemani oleh Dokter Dara. Halo dokter, apa kabar? Halo Tayan. Nah, malam ini juga kita kedatangan tamu. Tapi Benar. ada keterlambatan ya, mungkin ada kendala di jalan macet ya dok ya. Nah, tema malam ini masih untuk para acne fighter ya dok. Judulnya Blackhead atau Blackpink. Ingin kulit mulus seperti Blackpink? Nonton lagi ini ya dong. Iya, nah kita kan bahas tuntas nih mengenai tipe-tipe jerawat dan cara penanganannya. Seperti biasa kita ada giveaway di akhir live. Kita akan berikan free Blue Acne Mask untuk satu happy people yang beruntung. Tetap stay tune ya. Dan buat happy people yang lagi di rumah, jika ingin bertanya boleh chat di kolom komentar ya. Nah dok, jerawat kita selalu kemarin-kemarin tentang jerawat punggung, jerawat yang bertahun-tahun ya dok. Benar. Ya. Nah si dok, gimana sih dok si jerawat itu bisa muncul terus? Iya, jerawat itu kan memang diagnosa atau penyakit sejuta umat ya, baik yang dari muda, yang sudah umur pertengahan 30-40, bahkan yang udah umur 50 pun tetap ada keluhan si jerawatnya. Nah happy people, ini kita sharing dulu sambil menunggu Teh Sherinanya mungkin sebentar lagi akan datang ya. Jadi saya akan bahas kilas dulu bahwasannya kalau jerawat itu kenapa sih kita IG Live itu kebanyakan bahwa tentang jerawat, penyebabnya, tipenya, penanganannya, kemudian bekasnya, bahkan bekas jerawat itu bisa berjilid-jilid kita IG live-nya ya, apalagi kalau jerawat aktifnya. Kenapa? Karena di luaran sana masih banyak juga nih teman-teman happy people yang masih kurang edukasi tentang jerawat. Jadi muncullah nih hoax-hoax tentang acne. Misalkan jerawat bisa diobati dengan Pepsodent ya, odol, bawang putih kayak gitu kan. Padahal sebenarnya penanganan jerawat itu sudah diatur, ada guideline-nya. Jadi kita para dokter hanya mengikuti guideline pengobatan si jerawat itu tergantung penyebabnya gitu. Nah tapi dok, kadang ada nih mitosnya jerawat di dagu katanya itu gara-gara stres, apakah jerawat mendem gara-gara cintanya dipendam? Itu gimana dok pendapat dokter? Mapping ya, ya saya juga sering sih ketemu di aplikasi media sosial katanya kalau jerawatnya di dahi itu karena kotor, jerawatnya di dagu hormon. Sebenarnya mapping acne di dunia medis itu nggak ada ya, yang namanya jerawat mau muncul di mana aja ya terserah dia kayak gitu kan. Cuman memang prevalensi penemuan aknenya, misalkan kalau misalkan jerawat hormonal nih pada yang pubertas biasanya memang kebanyakan di dagu, tapi nggak semena-mena semua jerawat yang di dagu itu karena hormon, karena pubertas gitu. Bisa juga muncul di pipi, cuman predileksi yang paling sering muncul itu di daerah dagu gitu. Nah tapi dok, kalau misalkan dari daerah pipi nih dok ya, banyak daerah pipi itu karena makanan. Makanya kalau makanannya tetap perbanyak tepung gula susu ya semuanya bisa, bahkan gak hanya wajah, bisa ke badan juga, bisa ke punggung, ke dada gitu, karena kan faktor makanan itu memang ada ya berpengaruh ya, karena kan jerawat itu nggak cuma dari faktor dari dalam tapi dari luar kayak makanan ya. Kita minum boba 2 kali sehari gitu kan. Kemudian minum kopi ya, kalau kopinya tawar sih nggak apa-apa, tapi kalau udah kopinya dikasih susu kental manis, susu putih lagi ya kan, itu udah berapa gram gula yang ada di dalam situ ya pastilah muncul jerawat, walaupun sudah diobatin dengan mungkin dokter yang sangat-sangat terkenal seperti itu. Tapi kalau faktor eksternalnya nggak dirubah, pola makannya nggak dirubah, ya sama aja resiko munculnya akan tetap ada, karena kan kulit kita merupakan kulit yang memang rentan berjerawat. Jadi nggak cuma dari dalam doang nih pengobatannya, tapi faktor eksternal juga harus diobatin gitu. Dari
gaya hidup juga ya. Dari gaya hidup udah pasti. Juga ya, Dok, ya. Kosmetik itu penting sih. Saya banyak sekali pasien di luar yang mengeluhkan nggak bisa dok meminimalisir kosmetik karena kerjaannya mewajibkan untuk memakai make up. Sebenarnya kita nggak bisa intervensi ya masalah itu. Cuman ya mau tidak mau meminimalisir make up itu memang sangat penting tujuannya untuk penyembuhan akne gitu. Jadi pemakaian makeup berlebih sehari-hari itu sangat besar kemungkinannya untuk resiko muncul jerawat di kemudian harinya kalau misalkan kita tidak bisa menjaga atau tidak bersih, atau bahkan memang kulit kita memang sedang berjerawat terus kita tutup dengan makeup, itu malah radang yang dari radang kecil jadi meradang secara keseluruhan seperti itu. Nah, masuk nih dok, jerawat itu disebabkan oleh apa sih dok? Dari kita bahas dari makanan, dari gaya hidup, ya dok, gimana dok? Jerawat ini faktornya banyak sekali ya. Ada faktor dari dalam, ada juga faktor dari luar nih. Jadi dia itu kan memang secara garis besar merupakan proses infeksi atau peradangan, tapi penyebabnya banyak. Yang dari dalam itu ada penumpukan sel kulit mati, makanya banyak banget obat skincare atau krim-krim yang mengandung anti acne pasti klaimnya adalah mengangkat sel kulit mati secara bersih karena memang salah satu penyebab jerawat adalah penumpukan sel kulit mati. Kemudian produksi kelenjar minyak yang berlebihan, terutama bagi yang puberitas nih, aktivitas dari kelenjar sebum atau kelenjar minyaknya itu sangat besar sehingga produksi minyaknya juga tinggi. Kemudian yang ketiga, peningkatan populasi bakteri penyebab jerawat, yaitu Propionibacterium acnes ya. Jadi infeksi bakteri ini juga menjadi salah satu penyebab akne. Kemudian ada peradangan dan hormonal. Nah itu penyebab dari dalam. Ada juga penyebab dari luar. Nah penyebab dari luar itulah yang pertama makanan. Nah nggak capek-capek nih kita edukasi bahwasannya ketika kita memiliki kulit yang rentan berjerawat, maka kita harus menghindari makanan dengan tinggi indeks glikemiknya karena mereka merupakan agen inflamasi. Contohnya apa? Makanan dengan tinggi gula, tepung, susu, tinggi protein, tinggi lemak, seperti itu. Kemudian kosmetik. Nah, yang tadi Teyan kita bahas tentang penggunaan make up seperti itu. Bedak tabur dok? Nah, kalau bedak tabur tergantung komponennya. Bedak tabur itu memang diindikasikan untuk akne atau tidak. Kalau untuk akne boleh. Tapi kalau jerawatnya sudah sangat meradang, jerawatnya peradangannya heboh ya, banyak nanah-nanahnya, ya jangan dulu, bedak tabur pun nggak boleh gitu. Tapi kalau jerawat ringan boleh, nggak ada masalah untuk penggunaan bedak tabur. Nah, kemudian yang ketiga ada karena obat-obatan ya, kemudian ada lingkungan, stres, pola tidur, seperti itu. Banyak banget faktor-faktor penyebab jerawat. Nah, ada tipe-tipe jerawat itu sendiri nggak dok? Seperti apa? Oke, di dunia medis biasanya kita membagi tipe jerawat itu berdasarkan tingkat keparahan. Nah, jadi tingkat keparahan jerawat itu merupakan parameter kita untuk mengobati si jerawat tadi. Nah, ada 3 tipe jerawat berdasarkan keparahannya, yaitu ringan, sedang, ataupun berat. Nah, nanti disesuaikan lagi dengan gambaran klinisnya. Jadi, cara kita mengobati jerawat tadi itu tergantung tingkat keparahannya. Apakah dia ringan, apakah dia sedang, apakah dia berat, nanti disesuaikan dari gambaran klinisnya gitu. Nah, gambaran klinisnya itu dok, kayak jerawat mendem kah, atau ada makanya kah, atau ada nanah, itu gimana dok? Ya benar, jadi kalau bahasa awamnya jerawat mendem, terus ada jerawat yang ada matanya, yang hobi ya pasien memencet itu matanya padahal nggak boleh ya. Nah, gambaran klinis akne tuh ada 5 secara keseluruhan. Yang pertama komedo ya, jadi komedo ini merupakan tipe jerawat yang belum adanya peradangan di situ, tapi dia sudah termasuk jerawat. Jadi jangan heran kalau misalkan dokter bilang ini jerawatnya jerawat sedang ya, padahal lesi aktifnya nggak banyak tapi komedonya sudah banyak gitu. Nah, kenapa? Karena komedo itu merupakan bentuk jerawat juga walaupun belum ada peradangan di situ. Nah, komedo ini ada 2, ada komedo terbuka, ada komedo tertutup. Nah, komedo terbuka itu yang blackhead yang di permukaan biasanya ada bintik-bintik hitam tuh seperti itu. Sedangkan kalau komedo tertutup dia lapisannya tertutup dan agak susah nih diekstraksi.
gitu. Nah, kemudian ada papul. Papul itu benjolan kecil kurang dari 10 mm, nyeri. Nah, papul yang di atasnya ada nanah itu namanya pustul. Nah, itu yang pasien hobi sekali memencetnya, katanya dengan mengeluarkan nanah malahan meredakan si infeksi. Padahal kalau nanahnya dipencet itu kan akan ada lubang sehingga bisa namanya adanya infeksi sekunder dari tangan kita, dari dunia luar, seperti itu. Kemudian ada nodul. Nodul itu papul dengan diameter yang lebih besar. Dan ada yang namanya nodul kistik, yaitu kumpulan dari nodul, kemudian ada bulatan yang jauh lebih besar. Nah, jadi ada 5. Ada komedo, papul, pustul, nodul, dan juga kista. Gitu. Nah, kista juga ya dok ya? Iya. Nah dok, bagaimana jerawat itu bisa dikatakan ringan, sedang, atau berat? Oke, yang tadi ya berdasarkan gambaran klinis, benar. Nah, jerawat ringan itu biasanya kita sudah temukan komedo. Kemudian ada beberapa lesi aktif seperti papul atau pustul, walaupun lesi aktifnya lebih sedikit ya. Kemudian kalau yang sedang itu kita sudah temukan lesi aktif yang lebih besar, contohnya nodul ataupun kista. Dan sudah ada komedo, papul ataupun pustul dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan yang ringan. Nah, sedangkan yang berat itu sudah jelas ya, mau komedo, papul, pustul ataupun nodul itu jauh lebih banyak dibandingkan yang si sedang tadi, gitu. Nah, untuk pengobatan jerawat ringan nih dok, seperti apa? Apakah boleh, apakah harus ke dokter? Apa pengobatan sendiri pakai krim dari drugstore itu gimana dok? Boleh nggak? Oke, krim OTC ya, krim yang dijual bebas. Untuk jerawat ringan boleh banget. Malah kalau misalkan kita sudah muncul kayak komedo-komedo dikit, itu kalau mau pakai krim-krim yang dijual bebas atau krim OTC itu gak ada masalah. Yang penting krimnya memang harus ada yang namanya kandungan anti akne ya, kayak salicylic acid, sulfur, niacinamide gitu, untuk tetap mengontrol si jerawat tadi. Nah, kalau misalkan ada perubahan boleh dilanjutkan, gak ada masalah. Tapi kalau misalkan dalam waktu 1-2 bulan tidak ada perubahan, malah makin parah nih jerawatnya, nah kondisi ini menandakan kamu butuh pertolongan dokter. Kenapa? Karena krim atau regimen akne itu nggak semuanya bisa dijual bebas. Ada juga kandungan-kandungan akne yang berlabel keras. Jadi labelnya obat keras yang memang penggunaannya harus dengan kontrol dokter. Maka dari itu, kalau misalkan sudah masuk ke jerawat sedang dan berat, memang diharuskan untuk konsultasi ke dokter. Nah, happy people, jangan pakai obat akne yang berlabel keras hanya dengan ilmu yang didapat dari Google. Ya, kenapa? Karena jika obat itu dipakai tidak sesuai dengan indikasi, tidak sesuai dosisnya, maka efek yang timbul bukan menyembuhkan, malah jadi iritasi atau bahkan yang lebih buruk efeknya yaitu resistensi obat gitu. Tapi tetap lebih baik konsultasi ke dokter ya dok. Iya. Ya. Nah, kalau pengobatan jerawat sedang ke berat gimana dok? Nah, kalau sedang ke berat itu sudah ranahnya dokter ya. Jadi memang harus dikonsultasikan ke dokter kalau kita didiagnosa jerawat sedang berat. Kenapa? Kalau jerawat sedang berat kan perlu terapi yang lebih adekuat ya. Contohnya retinoid acid, azelaic acid, benzoyl peroxide, dan juga ada kandungan dan juga ada yang namanya terapi kombinasi. Jadi tidak hanya yang dioleskan, tidak hanya yang topikal saja, tapi juga ada obat minum, contohnya antibiotik oral atau juga pemakaian obat oral seperti isotetrinoin, tapi tetap harus dengan pengawasan dokter dan sesuai indikasi. Makanya kalau pasien akne memang dari depan selalu dianjurkan untuk konsultasi terlebih dahulu nih ke dokternya, supaya dokternya bisa menegakkan diagnosa yang betul, jadi terapinya juga nggak salah gitu. Nah, apakah kulit yang sedang berjerawat nih dok, boleh di facial atau di treatment nggak dok? Kulit yang sedang berjerawat, iya. Oke, kalau ringan boleh. Kalau misalkan hanya komedo yang belum ada peradangan atau lesi aktifnya sedikit, boleh dilakukan facial gitu. Tapi kalau misalkan jerawatnya sedang, gini deh, kalau misalkan jerawatnya sedang yang lesi aktifnya heboh, gede-gede, banyak nanahnya, itu biasanya kita tunda dulu si treatment facial tadi. Tapi bisa dilakukan tindakan, contohnya terapi sinar kayak PDT
CBT, chemical peeling ataupun laser. Nah, kalau udah berat, misalkan hampir 90% wajah dipenuhi lesi aktif, ya itu kan disentuh aja sakit ya, apalagi di facial, jelas itu ditunda dulu. Kita redakan dulu peradangannya. Ketika peradangannya sudah mereda, baru boleh dilakukan treatment ataupun facial. Makanya gini, treatment akne, tindakan akne baik di klinik Alana ataupun di luar pastinya itu biasanya atas persetujuan oleh dokter. Jadi apakah pasien boleh di treatment atau tidak. Maka dari itu buat teman-teman happy people di rumah, kalau mau treatment dan memang lagi jerawatan, konsultasi dulu ke dokternya. Jadi bisa dipilihkan treatment yang memang berefek untuk jenis kondisi klinis yang saat itu gitu. Kondisi klinis kulit pada saat datang. Iya, dok. Nah, kalau perawatan jerawat harus seumur hidup kah? Kan soalnya nih, udah nih 3 bulan perawatan dok, pakai krimnya, udah jerawatnya hilang nih. Nah, udah gitu boleh nggak diberhentiin? Ya banyak ini, banyak seperti ini ya, tiba-tiba diberhentiin. Boleh nggak ada masalah, asal jerawatnya memang fase aktif pengobatannya udah selesai. Tadi kan kata Tayan 3 bulan ya. 3 bulan dok, udah nggak aktif lagi si jerawatnya, berhenti. Boleh, nggak ada masalah. Pokoknya asal jerawat aktifnya sudah terselesaikan dengan baik, lesi yang meradang tadi sudah minimal, kemudian timbul jerawatnya juga sudah jarang, boleh pakai krim OTC, boleh, nggak ada masalah. Tapi dok kan udah berhenti krim dokter nih. Beberapa bulan kemudian muncul lagi jerawatnya. Itu termasuk produk ketergantungan nggak sih dok? Ketergantungan krim dokter. Oh, oke. Kalau ditanya ketergantungan krim dokter tentu tidak ya. Tapi kalau ditanya ketergantungan krim yang mengandung anti akne di dalamnya itu iya. Kenapa? Karena kulit dengan tipe yang memang rentan berjerawat itu ya memang harus pakai skincare dengan kandungan anti akne di dalamnya seumur hidup. Ya, karena untuk tetap mengontrol pembentukan si jerawat ke depannya gitu. Maka dari itu kalau misalkan sudah selesai nih pengobatannya di dokter gitu kan, nah mau pakai krim yang dijual bebas, pastikan adanya kandungan pengganti untuk menggantikan krim-krim yang yang digunakan pada saat kamu berobat di dokter. Kalau misalkan selesai dari dokter kemudian kamu berhentikan semuanya hanya pakai sabun sama sunscreen, ya jelas bakal muncul jerawat lagi. Kan nggak ada yang ngontrol aknenya. Kan kulitnya memang tipe kulit yang gampang berjerawat. Jadi resiko muncul jerawat barunya ya memang besar. Kecuali kulit kita normal, nggak pakai apa-apa aja juga nggak jerawatan gitu kan. Ini kita begadang 2 malam aja udah muncul jerawat gitu kan. Ya mau tidak mau ya harus pakai kandungan skincare dengan kandungan akne seumur hidup gitu. Kadang kan bosan juga dok ya, krim tiap malam gitu kan, terus facial tiap bulan, ini kok jerawat. Gini deh, saya analogikan gini, kalau misalkan kita punya tipe kulit yang gampang berkeringat, berarti kan kita butuh mandi tuh. Nah terus coba aja nggak mandi 3 hari, padahal kita memang tipe kulit yang tipe badan yang gampang berkeringat, bau nggak? Bau, berarti kan kita butuh mandi. Sampai kapan butuhnya? Seumur hidup dong. Iya kan? Apakah itu kita jadi ketergantungan mandi? Enggak dong. Bener. Itu maksudnya karena mandi itu mengobatin keluhan kita yang gampang berkeringat. Kalau kita gampang berkeringat berarti kita ada bau badan gitu kan. Jadi mau nggak mau kita harus mandi. Gitu. Analoginya seperti itu. Nah, pencegahannya dok, seperti apa supaya bisa mengontrol jerawat agar tidak muncul kembali? Oke, pencegahannya yang pertama yang pasti lagi-lagi ya, rubah pola hidup menjadi jauh lebih sehat. Hindari makanan tinggi gula, susu, tepung ya dengan indeks glikemik yang tinggi. Kemudian kelola stres, ke pola hidup yang teratur seperti itu. Nah, yang kedua tetap ya minimalisir penggunaan kosmetik. Mau tidak mau itu harus ya, apalagi kalau misalkan ini kan masih masa pandemi walaupun sudah cukup bebas ya, kita nggak apa-apa nggak pakai masker di luaran, tapi kan di dalam ruangan masih tetap wajib masker ya. Nah kita udah pakai make up, kita tutup lagi dengan masker, itu malah jauh beresiko untuk munculnya jerawat kan gitu. Jadi minimalisir make up. Kemudian yang ketiga tetap obatin dengan skincare atau krim yang memang sesuai dengan kebutuhan kamu, sesuai dengan diagnosa kamu seperti itu. Nah lakukan treatment khusus yang memang direkomendasikan untuk kulit kamu saat itu.
Nah, kemudian jangan gonta-ganti skincare yang saya bilang tadi. Kalau misalkan kamu pakai skincare OTC 1-2 bulan tapi tidak ada perubahan, nah mau tidak mau kamu harus ke dokter, kayak gitu. Kemudian yang terakhir, jangan mengintervensi kulit yang berjerawat. Pencegahannya itu dok, tipsnya? Benar. Ada, dok? Sudah itu aja. Oh iya, ini Kak Sherina. Halo, sudah datang. Iya. Boleh dilepas aja. Oh iya. Aja maskernya. Sorry. Oke. Silakan Kak. Silakan dulu. Iya. Halo Teh Sherina. Halo dok. Gak apa-apa. Mohon maaf baru muncul ya teman-teman happy people ya. Iya nggak apa-apa. Tadi kita sudah cukup banyak nih pembahasan, sudah sampai habis tentang jerawat. Nah mungkin kalau Teh Sherina sendiri ada pertanyaan nggak nih? Nah karena kan hari ini kita bahas tentang tipe jerawat dan juga apa tuh namanya penanganannya. Tadi saya sudah jelasin nih ke happy people bahwasanya tipe jerawat itu berdasarkan, biasanya kita bagi berdasarkan tingkat keparahannya. Ada ringan, sedang, dan berat, dan disesuaikan dengan pengobatan. Nah, ada nggak pertanyaan, mungkin 1 atau 2 pertanyaan dari Teh Sherina untuk saya tentang si jerawat tadi? Nah, mungkin kebetulan ya dok, ini aku lagi jerawatan juga nih, jadi sekaligus mau tanya-tanya sama dokter. Ini kan kayak contoh jerawat-jerawat kayak aku gini ya dok, apakah ini tuh jerawat mendem yang sebenarnya gimana sih untuk cara penanganannya gitu dok? Oke, jerawat mendem nih ya. Jerawat mendem itu yang di luarnya tidak terlalu kelihatan, tapi ternyata di dalamnya gede. Ya, itu tuh PR banget dok. Aku tuh udah paling males yang tekstur kayak gitu dok. Oke, jerawat mendem itu kan jerawat yang ada di lapisan kulit yang lebih dalam tuh, gitu, bukan yang di luar nih, yang lebih dalam. Jadi memang kalau penggunaan krim-krim OTC yang di luar, misalkan Teteh pakai skincare luar, krim yang topikal yang dioles di atas itu memang nggak cukup adekuat gitu. Biasanya kita akan lakukan terapi kombinasi, contohnya kayak pemberian antibiotik oral atau isotretinoin oral, itu pun harus dengan resep dokter ya, nggak boleh dipakai misalkan tahu nih dari Google obat oral untuk akne apa, terus tiba-tiba diminum, itu nggak boleh ya. Ya harus harus konsultasi, harus dengan indikasi dokter. Nah kemudian kalau misalkan udah pakai topikal, udah pakai oral nggak sembuh juga kan, terus kita mungkin ada acara atau memang kerjaan kita ketemu sama orang banyak, nah boleh gunakan tindakan suntik jerawat. Suntik jerawat. Benar, karena kalau suntik jerawat kan bisa menjangkau lapisan kulit yang lebih dalam. Nah tapi ingat ya, nggak semua jerawat itu bisa disuntik, dan suntik jerawat itu bukan penanganan utama akne. Jadi dia hanya meredakan si radang di daerah yang disuntik. Tapi kalau misalkan radang daerah yang disuntik itu selesai kemudian muncul peradangan baru, ya memang jadinya kayak gitu, karena dia nggak ngobatin secara keseluruhan, dia nggak ngobatin di akarnya. Makanya harus juga dibarengin dengan krim-krim yang mengandung anti akne gitu. Iya sih, kalau suntik jerawat aku juga emang suka di sini suntik jerawat sih dok. Tapi semua under kontrol dokter ya, nggak sendiri juga untuk yang obat. Nggak ujuk-ujuk langsung disuntik ya, harus komunikasi dengan bahkan dokter. direkomendasi sama dokternya juga kan dok gitu. Oke dok, tadi kan udah bicara soal kayak jerawat mendem, terus juga gimana cara penanganannya. Terus kalau misalnya nih dok, aku mau nanya juga, karena tipe aku nih kayaknya acne prone banget ya mukanya. Apakah seumur hidupku ini aku harus kayak gini gitu dok? Terus apakah boleh gitu facial sebenarnya dalam kondisi berjerawat, atau sebenarnya nggak direkomendasikan sebenarnya gitu dok? Oke, tadi sudah saya jelasin. Apakah misalkan kulit yang acne prone yang memang gampang ke trigger berjerawat harus berobat ke dokter ya seumur hidup? Enggak sih sebenarnya. Kalau misalkan jerawatnya sudah berkurang, jerawatnya sudah selesai, yang aktif-aktif, yang sakit-sakit tadi sudah berkurang, itu boleh dipakai krim yang dijual bebas. Tapi tetap harus ada kandungan yang bisa ngontrol si akne tadi, kayak salicylic acid ya, yang dijual bebas tuh ya, kayak niacinamide, sulfur, itu boleh. Nah, kalau misalkan tindakan facial boleh atau tidak pada saat kondisi Teteh? Kalau Teh Sherina ini kayaknya yang ringan ya, tidak banyak lesi aktif, komedonya juga minimal, itu boleh. Tapi kalau misalkan nanti tiba-tiba jangan deh. Misalkan nih ada pasien yang kondisinya jerawat aktifnya banyak, dipegang saja sakit, gimana mau di facial? Biasanya facialnya ditunda dulu. Gitu, kita perbaikin dulu jerawatnya. Tapi kalau mau tindakan kayak chemical peeling, PDT, laser, itu boleh. Tapi harus atas persetujuan dokter. Gitu. Jadi masih boleh gitu ya dok? Boleh, kalau Teh Sherina boleh.
Ini juga berkat bantuan Alana nih, udah kayak gini kemarin-kemarin tuh banyak banget. Gitu. Jadi memang kalau kulitnya acne prone skin itu ya memang mau tidak mau harus pakai skincare acne seumur hidup. Karena kan kulit kita gampang ke-trigger ya. Ada faktor dari luar yang misalkan kita makan manis sedikit aja udah langsung jerawatan. Iya, benar. Bisa kayak lagi mau dapat aja. Itu kayak gini nih mau dapat jadi banyak. Gitu. Jadi mau nggak mau iya harus seumur hidup. Aduh, lumayan ya. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin Kak Sherina buat dokternya? Atau terakhir mungkin ya dok, apakah ada pantangan atau apa ya misalnya kan kalau tadi kan dari segi medisnya juga, apakah misalnya dari akunya dari segi jam tidur atau lain-lainnya gitu ya dok, untuk ya apalagi tipe-tipe acne prone kayak aku gitu dok. Oke, yang tadi saya jelaskan ya, sudah saya jelaskan bahwasannya jerawat itu ada faktor dalam, ada faktor luar. Kalau di dalam mungkin kita bisa kendalikan dengan obat-obatan. Nah, faktor dari luar juga harus dikendalikan. Misalkan makanan tinggi gula, tepung, susu harus dikurangi. Itu enak sih dok sebenarnya. Ya, harus dikurangi mau tidak mau ya, dikurangi intensitas pembelian si boba tadi ya. Kemudian pola tidur juga harus teratur. Oh, itu ngaruh ya dok? Ngaruh banget begadang. Itu ngaruh banget. Kecuali kalau kulit kita normal mau begadang sampai 3 hari juga nggak ada jerawat. Tapi kalau acne prone skin wah itu wajib diatur pola tidur. Stres ya, penggunaan make up. Jadi kalau misalkan memang kita sangat tertarik sama make up tapi kulit kita berjerawat, coba diminimalisir dulu pemakaiannya setiap hari ya. Kemudian penggunaan obat-obatan nanti dikomunikasikan lagi dengan dokter yang memberikan obatnya. Gitu. Oke, kita coba jawab pertanyaan dari Happy people. Boleh. Di rumah ya. Dari Kak Sofi nih dok, dokter aku udah treatment roller, tapi begitu ngelupas gimana nih dok? Nyambung nggak dok? Oke, gini pengelupasan pada setiap pasien tuh beda-beda ya. Jadi nggak semua tindakan yang memang ada efek pengelupasan itu ke pasien itu pengelupasannya di pasien itu heboh gitu. Jadi ada pasien yang memang kulitnya memang sering kalau dikasih peeling aja ada pengelupasan ya bisa terjadi pengelupasan yang heboh. Tapi kalau misalkan pasien yang kulitnya resisten yang memang tidak sering terjadi pengelupasan yang walaupun di roller itu tetap pengelupasannya akan lebih minimal, tapi bukan berarti tidak ada proses regenerasi, tetap ada gitu. Jadi kulitnya akan terlihat lebih kering. Nah, itu tetap ada proses regenerasi. Jadi pengelupasan itu bukan patokan untuk penyembuhan si bopeng yang mungkin ya kalau roller ya. Bopeng gitu. Mungkin kayaknya lebih banyak pengelupasan itu lebih banyak angka mati kali ya? Enggak, bukan jadi parameter itu. Gitu. Dok, dari Kak teks ini dok, kalau tinggal bekas jerawat aja boleh naik dosis buat pencerahan apa enggak? Oke, untuk pencerahan boleh diberikan asal tetap dibarengi dengan krim yang ada acne agent-nya. Jadi tetap juga bisa mengontrol pembentukan jerawat baru. Jadi kulit kamu cerah, kemudian kulit kamu juga bisa ditekan resiko munculnya jerawat. Nah, brightening agent itu juga ada beberapa brightening agent yang bisa dipakai untuk kulit yang berjerawat. Jadi kalau misalkan mau kulitnya cerah, tinggal ada bekas jerawat, komunikasikan lagi ke dokternya. Nanti biasanya kita kasih krim-krim dengan kandungan brightening yang dapat dipakai untuk kulit yang acne prone skin gitu. Nah, ada lagi nih dok, dari Kanur Firmanillah. Dok, kalau muncul acne saat mau mens aja, apakah itu termasuk kulit yang berjerawat? Kulit yang, maksudnya jerawatnya cuma pas mau mens aja. Iya, jadi itu tetap kita memang termasuk pada kulit yang gampang berjerawat. Mens itu kan suatu yang hormonal ya, jadi yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, kalau misalkan kita punya gejala ada jerawat pada saat mens, berarti sebelum mens kita harus kendalikan faktor dari luar, karena faktor internalnya kita nggak bisa ganggu gugat tuh ya kan hormonnya gitu. Jadi faktor dari luar, jadi jangan, karena kalau mau mens itu tingkat kita pengen ngemil itu tinggi ya kan, makan seblak, minum manis itu kan ya. Jadi dikurangin, dikendalikan sebelum kita menstruasi supaya jerawat yang muncul nggak jadi banyak, nggak heboh gitu. Nah, boleh dok, dari Kak Mama ini dok mau tanya kenapa dari jerawat bisa menyebabkan timbul bopeng atau scar padahal tidak dikope-kope.
Kita udah bahas ya dok ya. Sekarang boleh dong dijawab lagi. Karena peradangannya gini, jerawat bisa jadi bopeng karena yang pertama peradangannya sangat luas. Kemudian yang kedua diintervensi ya, jadi jerawatnya ditusuk, dipencet, dicongkel gitu ya. Kemudian yang ketiga itu jerawatnya tidak diobati dengan benar gitu. Jadi pakai produk-produk yang memang tidak sesuai dengan kondisi jerawat tersebut. Maka dari itu kalau misalkan kita sudah muncul jerawat, kemudian sudah pakai krim dari luar, skincare dari luar, tidak sembuh, ya udah komunikasikan ke dokternya supaya dapat penanganan yang tepat. Nah, penanganan yang tepat itu meminimalisir pembentukan scar atau bopeng. Gitu. Tapi tadi nggak dipencet-pencet tetap aja dok ya? Tetap. Gimana Cak? Ini harus di anamnesis lagi penanganannya gimana? Gitu. Apakah dibiarkan saja ataupun diobatin tapi tidak adekuat pengobatannya, tidak sesuai gitu. Jadi harus ada anamnesis ulang. Oke, baik nih dok. Dari Kasih nih dok, chemical peeling untuk jerawat apakah ada? Manfaatnya untuk apa ya dok? Kalau chemical peeling manfaat untuk kulit yang berjerawat itu biasanya untuk ngangkat sel kulit mati, membersihkan, mengontrol pembentukan kelenjar minyak. Kemudian dia juga bisa menyamarkan bekas jerawat ya, sama mengendalikan si bakteri acnes di kulit yang sedang berjerawat gitu. Boleh dok. Nah dari Kak Indri nih dok, sebentar. Kenapa komedo itu selalu ada dok? Karena udah di facial. Iya. Gimana dok? Kenapa komedo selalu ada? Padahal udah kita rutin facial. Rutin facial, iya. Karena banyak faktor ya. Yang pertama mungkin kulit kita kotor, pembersihan aknenya gimana? Pembersihan wajahnya gimana? Gitu. Kemudian apakah kita memakai produk-produk yang mengontrol produksi minyak atau tidak? Gitu kan, karena kan memang komedo itu bahan bakunya adalah si sebum, kelenjar minyak yang terjebak tadi, kayak gitu kan. Kemudian yang ketiga pola makan. Nah, suka makan gorengan nggak? Suka makan yang berminyak tidak? Suka makan yang tinggi lemak tidak? Kayak gitu, itu juga harus dihindari kalau tidak mau ada muncul komedo yang banyak. Kemudian keseimbangan air di dalam kulit, jadi banyak minum air putih itu juga efektif untuk mengurangi si komedo. Nah kalau komedonya sudah terbentuk ya memang jalan satu-satunya adalah diekstraksi dengan facial gitu, karena balik lagi ya, komedo itu adalah cikal bakal pembentukan lesi aktif si jerawat. Nah itu ya Kak Indri ya. Dari Kak Indri lagi nih dok, dok sudah rutin skincare tapi kok jerawatnya masih selalu muncul ya, itu penyebabnya kenapa ya? Oke, ini banyak yang harus dibahas ini ya. Kalau yang pertanyaan kayak gini ini harus dianamnesis dan pemeriksaan ulang. Balik lagi, faktor akne itu ada dua, ada dari dalam, ada dari luar. Sudah pakai skincare, berarti saya anggap dari dalamnya sudah terkendali ya. Nah ini juga harus digali, skincare-nya memang efektif nggak untuk jerawat, atau memang ada kandungan-kandungan yang bisa mengendalikan si jerawat tadi, si patofisiologi jerawat tadi yang sel kulit mati, produksi minyak, bakteri, kemudian peradangan dan hormon. Nah kemudian kalau memang sudah terkendali dari dalam, nah yang dari luar sudah terkendali juga atau belum? Gitu, pola makannya gimana? Pola tidurnya gimana? Pola pengendalian stresnya gimana? Kosmetiknya gimana? Pembersihan wajahnya gimana? Suka pakai bedak dok, tapi kita nggak lakukan pembersihan yang 100%, ya itu sama aja gitu. Ini kalau kondisinya kayak gini, datang ke dokter, tanya ke dokternya, nanti dianamnesis lagi, ditentuin dulu ini kulitnya seperti apa, dikomunikasikan ke dokternya supaya dokternya dapat memberikan edukasi yang sesuai dengan kondisi si tetehnya tadi. Baik, dari Kasih nih dok, Kak Sharon cantik kan? Apa yang kakak lakukan di Alana ya kak? Kalau aku kebetulan kan di Alana udah hampir 3 tahun lebih ya, dan konsisten ya jerawat terus, nggak ada yang lain. Kalau orang kayaknya naik gitu ya dok, tapi konsisten jerawat terus. Jadi aku dari dulu selalu pakai ini sih, perawatan akne aja sih dari dulu, dan sampai hari ini aku nggak pernah pakai produk lain loh dok. Jadi bener-bener Alana dan hasilnya sangat memuaskan sih. Jadi makanya sampai keluarga aku semua juga pada ikutan, teman-teman kantor semua pada ikut, karena emang terbukti, karena yang aku suka tuh di Alana itu tuh nggak bikin ketergantungan
jantung-jantungan gitu dok. Terus udah gitu tuh walaupun mungkin pace-nya lama ya, maksudnya nggak secepat itu, tapi konsisten dan berhasil gitu. Walaupun yang namanya jerawat pasti ada ya, itu bukan salah alatnya atau apa, itu kan karena diri sendiri gitu, tapi dibantu gitu. Berarti ada perbaikan lah ya selama 3 tahun. Dari yang awalnya diagnosanya sedang berat. Dulu tuh segini dok, sampai dari jidat, pipi semua. Nah ini contoh ya, Tas Sherina tuh contoh dari diagnosa jerawat sedang berat tapi tidak muncul scar. Iya, nah itu ada hanya hiperpigmentasi akne. Jadi kan bekas jerawat itu ada 2, ada yang kelainan tekstur, ada yang tidak gitu. Jadi yang tidak kelainan tekstur tuh ya bekas jerawat kehitaman. Tas Sherina ada, tapi yang kelainan teksturnya tidak ada. Bopeng tidak ada, ini bersih, ini saya deket nih soalnya. Ini bersih. Kenapa? Karena penanganannya tepat ya, penanganannya benar gitu. Jadi resiko muncul bopengnya juga kecil. Kalau bekas jerawat kehitaman ini insya Allah bisa dibantu dengan treatment ataupun skincare yang mengandung agen depigmentasi kayak niacinamide kayak gitu. Nah satu lagi nih dok ya, dari Kak Andri nih dok. Kak, selain pakai yang acne, apa saja sih yang harus dihindari supaya jerawatnya nggak balik-balik? Nggak balik-balik. Selain pakai skincare yang acne, kandungan acnenya. Balik lagi tadi karena kita balik aja lagi ke faktor-faktor penyebab jerawat. Jadi kalau ada faktor internal dari dalam, ada dari luar. Kalau faktor internalnya sudah terkendali sama si produk-produk, berarti dari luarnya juga harus tetap dikendalikan kayak gitu. Jadi tetap harus diperhatikan. Jadi nggak semua jerawat itu pengobatannya nggak mumpluk-mumpluk itu si produk gitu. Kita kalau misalkan nih saya juga sebagai seorang dokter ya sudah kasih obat sesuai dengan guideline, tapi si pasiennya tetap jerawatnya naik turun, on off, kemudian perubahannya juga nggak besar persentasenya. Pasti saya akan tanyakan tentang pola hidup, pekerjaannya bagaimana, pola makannya bagaimana, karena itu juga sangat mempengaruhi proses pengobatan si akne tadi gitu. Jadi tetap harus dikendalikan faktor dari luarnya ya Mas Andri. Iya Mas Andri gitu. Iya, satu lagi dok saya dok. Nah tapi dok kalau habis facial, tapi kenapa tiba-tiba muncul jerawat? Kenapa dok? Iya. Sherina pernah ngalamin itu? Ini baru facial terus kebetulan lagi dapet juga jadi keluar gitu. Oke, nah itu tadi. Jadi kenapa habis facial muncul jerawat? Jadi penyebabnya bisa dari pasiennya, bisa dari terapisnya. Nah kalau dari pasiennya mungkin tidak ada krim-krim yang bisa mengontrol pembentukan jerawat selesai treatment gitu kan, atau memang hormonnya lagi naik nih kata Kak Sherina, memang lagi mau mens gitu. Nah kemudian yang kedua, komedonya memang banyak kan, jadi kan tindakan facial itu tidak bisa menyelesaikan komedo 100%. Misalkan komedo kamu 30, yang diambil mungkin 25. Itu paling males dok, itu part komedo itu sakit banget soalnya. Jadi masih ada sisa 5. Ya, yang 5 ini kan rentan juga nih resiko untuk jadinya peradangan gitu. Makanya disarankan untuk rutin facial ya minimal 1 bulan sekali gitu. Nah bisa juga kesalahan dari terapis, bisa karena alatnya yang kurang hygiene, kurang bersih, kemudian teknik yang kurang benar, atau tipe facialnya yang salah. Makanya kalau mau facial harus konsultasi dokter, jadi bisa ditentuin nih facial yang benar untuk pasien apa gitu. Baik, sudah cukup jelas ya Hairul ya. Nah seperti yang sudah dijelaskan di awal dok, kita langsung aja ke giveaway. Boleh. Iya, kita giveaway-nya akan berikan free Blue Acne Max ya dok ya. Pertanyaannya apa dokter? Gampang ini pertanyaannya. Tipe jerawat berdasarkan tingkat keparahannya ada 3 tadi. Yang ini gitu. Nah apa saja tipe jerawat berdasarkan tingkat keparahannya? Gampang, tadi saya ulang-ulang soalnya. Boleh. 3 ya dok ya, sebutin 3-3-nya dok. Iya dong. Jadi apa? Dijelasin di awal udah bolak-balik ya, tipenya tipe apa aja. Nah dok, sambil nunggu yang jawab nih dok, apakah kulit yang sedang beruntusan boleh di facial nggak dok? Beruntusan itu kan kayak gini deh. Beruntusan itu sebenarnya bahasa awam, ya. Bahasa awam di medis itu sebenarnya tidak ada yang namanya beruntusan. Nah kadang pasien bilang beruntusan, tapi diagnosanya dari pasien A sama pasien B ini beda gitu. Anggaplah ini beruntusan karena komedo, ya kita anggap ini beruntusan karena komedo. Pengobatannya apa ya? Facial.
gitu. Jadi komedo yang sudah terbentuk memang harus diekstraksi. Makanya kita tuh bukan hanya mengobatin tapi juga mencegah kan. Jadi bukan hanya mengambil si komedo tadi tapi juga mencegah munculnya komedo yang banyak nanti setelah selesai facial gitu. Jadi facialnya nggak berulang-ulang gitu. Nah, udah ada yang jawab cepet banget. dari Kalia, berarti ini dari awal ya dari awal ikutin terus like-nya. Dari Kalia ringan, sedang, berat ya. Dari Kak Andri juga ringan, sedang, berat. Tapi kita tentuin yang paling Cepat. Dan jadi Kalia ya. Kalia ya, coba dicek lagi dari Kalia Yul. Oke Kalia, DM kami ya untuk klaim hadiahnya. Selamat. Nah, Dok, sebelum kita akhiri Ajalab ini, mungkin ada kesimpulan dari tema kita? Sebelum kesimpulan, saya mau terima kasih dulu nih buat Kak Sherin udah kejebak macet ya, disempatkan waktunya untuk datang ke Alana untuk mengikuti IG Live kita hari ini ya. Terima kasih loh Dok. Iya, semoga edukasinya, mungkin Teh Sherin juga udah sering dikasih edukasi ya di sini ya. Edukasinya bermanfaat. Nah, happy people, jerawat itu suatu penyakit yang bisa disembuhkan asal sesuai dengan diagnosa pasti pada saat kamu datang. Maka dari itu ketika kamu mengalami proses jerawat atau mengalami jerawat, mau tidak mau kalau tidak sembuh dengan pengobatan dari luar, ayo datang ke dokter. Jangan takut ketergantungan obat dokter. Kami gak akan paksakan memakai krim dokter seumur hidup, itu enggak ya. Kalau misalkan memang dokter sudah memastikan bahwasannya si pasien boleh pakai krim OTC, yang nggak ada masalah untuk pakai krim yang dijual bebas gitu. Baik, wah nggak berasa ya dari tadi kita ngobrol ya. Iya, makasih ya Kak Sherin ya. Terima kasih juga. Terima kasih dokter ya, udah atas waktu dan semangatnya mengedukasi kita semua. Dan pulang balik pertanyaannya itu seputar makanan dan pola hidup. Iya, skincare, iya. Klinik Alana selain menjadikan kita happy people juga smart people. Wassalamualaikum